Halo teman-teman, ini teman kita ada yang mau ganti kompresor AC ya, namun jenis freonnya berbeda dari freon sebelumnya ya. Pertanyaan lengkapnya begini, kompresor AC 2 PK R410 diganti 1,5 PK R22, aman ajakah atau ada yang perlu dirubah? Makasih sebelumnya. Nah, jadi freon sebelumnya itu R410 ya. Kompresornya itu R410. Mau diganti dengan 1,5 PK. Kapasitasnya lebih kecil ya dari sebelumnya. Tapi nggak jauh berbeda ya, masih bisa. Dari 2 PK ke 1,5. Jadi dia turun, tapi masih bisa. Nggak 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 ada yang perlu dirubah ya. Jadi indoor nggak perlu dirubah, kondenser evaporator nggak perlu dirubah, kondenser juga nggak perlu dirubah. Terus nah ini yang yang beda ini cuman jenis freon ya, yang tadinya R410 balik ke R22. Jadi dia ini mau ganti kompresor ya. Nih kompresor nih, ibaratkan nih, sorry, ini sebelumnya kompresor ini R410 ya, dia pakai R410. Entah karena rusak kompresor ini rusak, nah dia mau ganti ya. Mungkin dia nggak punya stok yang kompresor R410 lagi. Dia punyanya R22 ya. Dia punya kompresor R22. Nah, mau dipakai ke sini, mau diganti. Bisa nggak? Bisa ya, teman-teman, bisa. Yang perlu dilakukan kondenser ini nggak usah dirubah ya. Sama evaporatornya itu, indoornya itu nggak perlu ada yang dirubah karena kapasitasnya nggak terlalu jauh berbeda ya, dari 2 PK ke 1,5, hampir sama ya. Hanya saja kedua jenis freon ini, R410 dan R22 ini jenis freonnya berbeda. Nah, ini yang perlu dilakukan yaitu flushing ya. Karena jenis oli sebelumnya ini R410 ini sintetis ya. Dan jenis oli R22 ini mineral. Jadi emang beda ya. Beda jenis oli. Jadi dia yang perlu dilakukan itu di flushing ya, flushing. Jadi kondenser di flushing ya, karena ini kan tadi kompresor itu kan udah dicopot. Nah, udah dicopot, udah dilepas. Sekalian aja di flushing ya kondensernya. Kondenser. Nah, ini kondenser ya, teman-teman. Kondensernya ini semua pipa-pipa kondenser ini di flushing aja, di flushing ya. Lalu di evaporator. Nah, ini anggap ini evaporator ya nih. Ini evaporator pipa ini. Di flushing aja, dibersihin, masukin R11, dorong pakai freon tadi. Dia pakai apa? R22. Nah, kompresor R22 ya. Jadi masukin R11 di ujung pipa evaporator ini, lalu dorong pakai freon R22. Masukin lagi R11, dorong pakai R22. Jadi sampai bersih ya, dibilas sampai bersih. Sisa-sisa oli R410 tadi. Itu aja yang dilakukan, yang perlu dilakukan yaitu flushing ya, flushing. Jadi sisa-sisa oli bekas R410 itu dibuang ya, dibuang sampai bersih. Karena nanti freonnya udah ganti ya. Jadi kalau misalkan ganti nih, udah ganti ya. Yang tadinya unit R410 terus di indoornya itu kan ada bacaan R410. Nah, kalau diganti kompresor itu R22. Nah, AC ini sekarang udah bukan R410 lagi ya. Udah jadi AC R22. Jadi di sini sebaiknya di nameplate ini atau di outdoor ini tulisin R22. Jadi kalau misalkan
pakai spidol aja ya. Nih pakai spidol yang permanen gini, atau tulis di sini R22 gitu ya. Jadi atau pakai apa namanya, stiker atau apa ya. Jadi kasih bacaan AC ini menggunakan jenis freon R22 ya. Karena di sini kan keterangan nameplate-nya itu R40 yang sebelumnya. Kasih tanda R22. Takutnya apa? Takutnya nanti tenisinya tuh ganti ya, tenisi yang udah beda beda dari yang masang, yang ganti kompresor itu. Nah, takutnya dia ngisi freon atau nambah freon atau perbaikan atau apalah, dia ngisinya itu pakai freon R40 ya, karena keterangan di sininya R40. Di indoornya juga R40 ya, karena kan nggak diganti, yang diganti kan hanya kompresornya, dari R40 ganti R22. Dikasih tanda aja, tanda R22 gitu. Jadi teknisi yang berikutnya itu bisa tahu ya, bisa tahu oh ini AC udah bukan R40 lagi. Ini apa namanya, dia udah menggunakan R22 gitu. Itu ya. Flashing sama kasih tanda, udah itu aja yang perlu dilakukan. Jadi nggak usah dirubah apa-apa, karena dari 2 PK ke 1,5 itu nggak terlalu jauh berbeda ya kapasitasnya. Hampir sama halnya dengan setengah PK ke 3/4 ya gitu, atau 3/4 ke setengah PK, itu nggak terlalu jauh berbeda ya, kapasitasnya hampir sama. Lalu dari 3/4 ke 1 PK juga nggak terlalu jauh ya, 1 PK ke 3/4 juga nggak terlalu jauh. Nah, kecuali 3/4 1 PK ke 1,5 PK. Nah, itu udah beda ya, udah beda kapasitas. Dari segi pipanya aja udah beda. Kalau dari 2 PK ke 1,5 itu hampir sama kapasitas. Jadi nggak perlu ada yang dirubah. Atau sebaliknya dari 1,5 ke 2 PK juga nggak perlu dirubah, karena masih sama kapasitasnya ya, hampir sama. Oke, cuma itu aja ya. Yang penting flashing biar tokcer. Sama kapiler ya, kapilernya jangan lupa ya, kapiler juga diganti ya. Kapiler ini flashing kapiler ganti, karena kapiler kan bekas kapiler R40 tadi. Lalu strainer ya, filter, kalau dia ada filternya, filter juga sekalian ganti filter, ganti kapiler biar tokcer. Kondenser, evaporator, pipa ya, pipa perlu di flashing juga ya. Pipa ini juga kadang-kadang ada apa, sisa-sisa oli yang ngendap di pipa ya. Atau kalau mau enak lagi, pipa ya ganti yang baru ya. Pipanya ini ganti yang baru biar mantap. Oke, gitu aja ya. Terima kasih.